Perkenalkan, nama saya Alisana Juliano, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Arkazefa Putra Sonda, absen 10. Nama saya Ayaska Pasyantika Putri dengan nomor absen 11. Nama saya Deska Faturrahman dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 14. Nama saya Leticia Angesti, nomor absen 23. Saya Muhammad Zulfami. Nama saya Muhammad Ridha Rahmawan dari 12 IPS 4. Sebelum itu, apa itu globalisasi ekonomi? Globalisasi ekonomi merupakan fenomena terjadi peluruhan ekonomi serta munculnya ketergantungan ekonomi antar bangsa, baik di level regional, lokal, dan internasional melalui pergerakan yang intensif dari produk teknologi, barang, jasa, dan modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari gejala globalisasi ekonomi. Contoh kasus yang pertama yang saya dapatkan dari website CNBC, di mana tertera bahwa di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak pada kinerja ekspor, ternyata terdapat titik cerah pada sektor alas kaki. Produsen alas kaki sepatu asal Brebes, Jawa Tengah masih mampu mengekspor jutaan pasang sepatu merek ternama seperti Adidas, di mana dilakukannya pelepasan ekspor 15 juta pasang sepatu yang diproduksi oleh PT Bintang Indokarya Gemilang. PT Bintang Indokarya Gemilang merupakan perusahaan yang memproduksi sepatu merek terkenal yang telah beroperasi di Brebes sejak tahun 2015 dengan jumlah karyawan mencapai 5.000 orang, di mana menurut Humas Pemkab Brebes, buyer pabrik ini adalah Adidas. Nah, dari kasus ini merupakan contoh dari gejala globalisasi ekonomi, yaitu globalisasi produksi, di mana adanya suatu perusahaan yang mendirikan atau membuka cabang pabrik di banyak negara. Di sini yaitu perusahaan Adidas menggunakan pabrik Indonesia sebagai produsen untuk pembuatan sepatu, dan Adidas membeli pabrik pembuatan sepatu ini merupakan contoh dari dibukanya cabang produksi mereka di Indonesia. Biasanya dengan tujuan untuk meminimalkan biaya produksi, memiliki tarif upah yang rendah, dan juga tarif biaya masuk yang murah. Infrastruktur di Indonesia juga memadai untuk melakukan produksi. PT Unilever Indonesia meresmikan pabrik perawatan kulit atau skincare terbesar di Asia. Pabrik yang berlokasi di kawasan industri Jababeka, Cikarang ini dibangun dengan investasi awal yaitu 500 miliar. Indonesia dipilih sebagai lokasi pembangunan pabrik baru setelah melalui asesmen ketat oleh Unilever Global dengan mempertimbangkan banyak hal, terutama daya saing iklim investasi. Ini jadi bukti Indonesia tetap jadi tempat menarik dan potensial untuk investasi dari luar negeri. Karena itu, kita berharap pemerintah bisa terus menjaga iklim investasi ini. Berdirinya pabrik skincare ini juga sebagai bukti bahwa iklim untuk new investment di Indonesia masih kondusif, sehingga memberikan kesempatan membuka lapangan pekerjaan. Dengan berdirinya pabrik baru ini, perusahaan consumer goods yang mengelola lebih dari 30-an merek tersebut diharapkan bisa menyerap banyak tenaga kerja. Dari kasus ini merupakan contoh dari gejala globalisasi ekonomi, yaitu globalisasi produksi, di mana adanya suatu perusahaan yang mendirikan atau membuka cabang pabrik di banyak negara. Di sini, yaitu perusahaan Unilever menggunakan Indonesia sebagai lokasi pembangunan pabrik baru untuk pembuatan skincare. Contoh kasus ini merupakan globalisasi ekonomi, yaitu globalisasi pembiayaan, di mana adanya suatu perusahaan yang membutuhkan dana untuk membangun proyek atau program-program yang membutuhkan dana besar. Contohnya seperti PT Telkom yang ingin berencana membangun satelit HTS dengan sumber dana melalui ekuitas dan pinjaman. PT Telkom di sini menerima pinjaman dari beberapa pihak, bukan hanya dari pihak PT shareholder saja, karena dana yang dibutuhkan PT Telkom cukup besar dan tidak bisa dipenuhi oleh hanya satu pihak. Tujuan dari globalisasi ini yaitu pembiayaan ini saling menguntungkan kedua belah pihak. PT Telkom membutuhkan dana untuk proyeknya dan PT shareholder menginginkan investasi dan keuntungan dari PT Telkom. Globalisasi produksi dapat dilakukan karena adanya globalisasi pembiayaan, yaitu fasilitas pinjaman yang bisa didapatkan oleh perusahaan berkelas internasional di negara di dunia. Selain pinjaman, sang perusahaan global juga bisa mendapatkan fasilitas untuk melaksanakan investasi. Globalisasi pembiayaan ini kemudian memungkinkan perusahaan internasional untuk melakukan produksi dan menanam modal di banyak negara. Contohnya seperti kasus yang tadi, pemberian shareholder loan yang sudah dilakukan antara lain pada November 2021 dan Desember 2021, serta pada Maret 2022 dengan total 750 miliar.
Adapun pemberian selanjutnya akan menyesuaikan dengan perkembangan satelit. Sementara itu, syarat dan ketentuan dari shareholder loan ke Telkomsat meliputi tenor 7 tahun dengan grace period 3 tahun dan bunga JIBOR 3 bulan ditambah 2,5%. Pembangunan dan peluncuran satelit diperkirakan memakan waktu sampai dengan 3 tahun. Diharapkan satelit dapat mulai beroperasi pada 2024 mendatang. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah berkurang menjadi hanya 2.110 orang. Ia menjelaskan pada awal pembangunan proyek kereta cepat tersebut jumlah tenaga kerja asing memang cukup banyak, yaitu dengan perbandingan 1:4. Pasalnya, pembangunan proyek tersebut memiliki tingkat kesulitan yang tinggi sehingga membutuhkan tenaga asing. Penurunan jumlah kerja asing terjadi seiringnya dengan kemajuan proyek. Semula perbandingan tenaga kerja asing dengan kerja lokal 1:4. Sementara saat ini jumlah pekerja asing ada sebanyak 2.110 dengan 13.477 orang adalah kerja lokal. Penurunan jumlah kerja asing terjadi seiringnya dengan kemajuan proyek. Semula perbandingan tenaga kerja asing dengan kerja lokal 1:4. Sementara saat ini jumlah pekerja asing ada sebanyak 2.110 dengan 13.477 orang adalah kerja lokal. Dan dari kasus ini merupakan contoh gejala globalisasi ekonomi, yaitu globalisasi tenaga kerja, menggunakan sumber daya manusia atau SDM untuk ke negara di dunia. Namun tenaga kerja asing dari Cina ini sangat sesuai kemampuannya dan memenuhi syarat sejumlah kualifikasi, salah satunya mereka lebih berpengalaman di bidang teknologi dan di bidang pengetahuan. Nasi gorengku mana ya? Ini aja. Terima kasih. Tapi punya aku nasi goreng Blue Band. Ayo cepet Bu. Belok kiri Bu. Pak Doni, nasi goreng Blue Band-nya ketinggalan. Jangan lewatkan kesempatan memberikan nutrisi lezat Blue Band bagi anak yang sedang tumbuh. Gunakan Blue Band di setiap masakan. Dari tampilan tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa adanya fenomena yang terjadi di dunia persosial mediaan. Salah satu contohnya yaitu endorse, yang merupakan media promosi yang sedang gencar-gencarnya yang dilakukan oleh berbagai perusahaan, tak terkecuali perusahaan multinasional, untuk mempromosikan produk dagangan mereka sehingga lebih efektif. Hal ini dilakukan karena adanya globalisasi di jaringan informasi. Jadi, perusahaan multinasional melakukan yang namanya semacam pemanfaatan jaringan informasi untuk mempromosikan berbagai macam produk mereka. Nah, selain melalui media sosial, dapat juga dilakukan dan umum kita lihat dengan media televisi. Anggota ASEAN kecuali Vietnam menyepakati implementasi perubahan OJP skema A3 pada 1 Mei 2022. Saat ini, Indonesia telah menerapkan tarif preferensi dalam beberapa skema, di antaranya ASEAN Trade in Goods Agreement atau A3 dan ASEAN China Free Trade Area atau AFTA, ASEAN Korea Free Trade Area atau AFTA, dan ASEAN Korea Free Trade Area atau AFTA. Lalu Indonesia Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA, ASEAN India Free Trade Area atau AIFTA, ASEAN Australia and New Zealand Free Trade Area ANZEFTA, Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement IPTA, dan ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership atau ASEAN. Perincian tarif preferensi untuk setiap skema tersebut telah ditetapkan dalam perjanjian dengan masing-masing negara atau perkumpulan negara. Kasus tersebut merupakan contoh dari globalisasi perdagangan dengan mempermudah ekspor di wilayah ASEAN. Fenomena ini menunjukkan dari bentuk globalisasi ekonomi. Globalisasi perdagangan diwujudkan dengan adanya tarif preferensi atau tarif yang lebih rendah karena adanya perjanjian guna mempermudah transaksi ekspor-impor dan menghidupkan ekosistem perdagangan di suatu wilayah seperti ASEAN. Dengan penggunaan tarif preferensi atau tarif lebih rendah sesuai ketentuan perjanjian yang ada, mempermudah ekspor dan impor, pemasukan negara-negara di wilayah tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan membantu ekonomi negara tersebut. Bahkan tak jarang negara-negara dunia menurunkan tarif ekspor dan impor serta menghapus beragam hambatan yang sifatnya non-tarif. Hal ini dilakukan agar perdagangan global menjadi cepat, adil, tapi sekaligus ketat persaingannya. Di sini saya akan memberikan contoh kasus yang kedua, yaitu adanya keluh kesah pengusaha Malaysia sulit cari pekerja WNI. Keputusan menyetop pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia atas dasar pelanggaran dalam kesepakatan perekrutan pekerja yang ditandatangani antara negara dikeluhkan salah satu pengusaha negeri jiran. Di sini tenaga kerja asing dari negara sumber lain dinilai tidak dapat
mengatasi kelebihan tenaga kerja Indonesia yang dipandang lebih cocok dengan pengusaha, khususnya pelaku usaha makanan. Seorang operator kantin di Malaysia mengatakan mereka lebih mudah berurusan dengan pekerja Indonesia. Maka dapat disimpulkan dari materi dan contoh kasus yang telah kami paparkan bahwa gejala-gejala globalisasi ekonomi atau bentuk-bentuk globalisasi ekonomi terjadi jika ada produksi, distribusi, dan konsumsi ke ruang lingkup dunia tanpa adanya batasan antar negara atau wilayah. Karena dari contoh kasus yang telah kami paparkan, di mana terjadinya produksi, distribusi, dan konsumsi ke Indonesia ke luar negeri atau negeri Indonesia atau bahkan lebih dari 2 negara. Dan juga disimpulkan bahwa terdapat beberapa gejala-gejala atau bentuk-bentuk globalisasi ekonomi, yaitu globalisasi produksi, pembiayaan tenaga kerja, perdagangan, dan jaringan informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih.